Storytelling. Halo, selamat siang teman-teman. Kita ketemu lagi di acara Festival Dalang Bocah dan Festival Dalang Muda 2016 dari Museum Seni dan Keramik Gelora Tua Jakarta. Nah, kali ini bersama saya udah ada teman-teman perwakilan dari Kalimantan Selatan ya. Boleh perkenalkan Mas dan Mbak? Mas ya, kalau dari Kalimantan panggilannya apa ya? Iya, Mas. Mas. Silakan Mas. Nama saya Ide Putra dari Kalimantan Selatan. Nama saya Aidir Akbar, Bupati Kalimantan Selatan. Kalau gitu ini Mas, ke Mas Ide Putra dulu ya. Udah berapa lama mendalang? Ini ikut Festivalnya baru ikut, Iya. tapi kalau kenal wayangnya dari tahun berapa? lama. 6 6, SD, SMP, SMA. SMA. Oh, itu, nah kan dari SMA nih, menarik ya maksud aku. Biasanya wayang ada yang mulai kan dari bocah. Nah ini kan Mas mulai dari SMA. Ini apa nih yang bikin tertarik sama wayang? Apalagi di Banjar. Emang wayang terkenal ya di sana? Ya, terkenal di Banjar. Banyak dalangnya dari sana. Banyak. Banyak. Nah, terus yang Mas suka apa tuh sampai dari SMA? SMA biasanya kan mainnya yang lain ya Pak ya, yang lebih asik gitu. Kok wayang gitu? Kan ini dari keturunan, dari kakek. Jadi kita suka juga. Kakek dalang Kalimantan. Kakek. Gitu. Terus kendala paling besar apa tuh Mas dari SMA gitu loh? Kalau dari kecil mungkin ya udah belajar tadi udah pas segala macam lakon gitu. Iya. Kesulitan paling dasarnya apa? Vokal. Iya. Dari vokal setiap wayang karakter itu yang bikin susah. Tapi kalau lakonnya nggak ada masalah ya, udah banyak hafal ya. Terus kalau teman-teman yang sepantaran sendiri banyak juga nggak yang dari dalam gitu atau ikut sanggar? Enggak sih, cuma ada beberapa orang lah. Nah kalau menurut Mas kendalanya apa? Kenapa cuma sedikit yang tertarik jadi dalang atau sama wayang? Ya nggak tahu mereka, mungkin mungkin mereka lain hobinya, dari bakatnya lain di sini. Kalau Bapak gimana Pak lihatnya dari padi? Apakah pembinaannya kurang atau memang hasratnya kurang gitu? Jadi kalau Bupati kebetulan kita ini pengurus baru. Kita baru 3 bulan kepengurusan yang ada ini. Nah, cuma kita sudah mencoba dalam waktu yang singkat ini, kami mencoba untuk apa sih yang kami lihat untuk perkembangan pedalangan di Kalimantan Selatan itu kendala yang terbesar. Ketika kami melihat di sana, tanya memang ya pembinaan, ya kami sangat menyadari bahwa Pepadi saat ini masih belum optimal dalam bekerja. Tapi kami sesuai kesepakatan kami bersama seluruh pengurus, kami insya Allah untuk tahun kedepannya kami akan membina pedalangan yang ada di Kalimantan Selatan, termasuk dalang bocah, dalang remaja dan dalang senior. Untuk dalang bocah, alhamdulillah kemarin kita juga sudah kita tampilkan dan itu kategorinya di bawah umur sebenarnya. Dan kami juga kemarin agak bangga karena peserta kita kan cuma 4,5 tahun, kelahiran tahun 2012. Dan ketika kita bawa tingkat nasional, ternyata tidak melihat bahwa dia itu anak-anak gitu. Bagaimana dia mentalnya luar biasa. Jadi kami sangat bangga dan ini kami akan tindak lanjuti untuk ini juga bagaimana kami berkomunikasi dengan pihak pemerintah bidang yang terkait bagaimana agar pepadi di Kalimantan Selatan ini akan lebih baik lagi. Oke Pak, kalau gitu mungkin bisa cerita sedikit ya mengenai wayang Banjar ini ya, karena kalau aku misalnya ngawam dengar apa ya kayak musiknya itu antara bukannya karena ada beberapa yang rasanya kayak Bali banget gitu, tapi separohnya lagi kok Melayu banget gitu. Kayaknya agak beda gitu ya jaraknya sama Jawa punya gitu. Nah, inilah
Inilah yang menjadi ciri khas sebenarnya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, wayang Banjar itu. Ketika kita ada satu irama yang ketika kita pukul irama itu orang mengira itu Bali, padahal itu wayang Banjar. Ketika kita memunyikan lagu yang irama yang lain, orang pikir itu Jawa. Itulah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah ini yang membuat perbedaan wayang Banjar itu dengan wayang provinsi lain di luar Kalimantan. Tapi itu apakah karena memang apa ya? Karena kan orang taunya wayang dari Jawa ya. Yeah. Apakah itu memang serapan dari Jawa dan Bali yang masuk ke Banjar, atau memang identitasnya Banjar sendiri yang mungkin jenisnya memang begitu? Iya memang begitu, dan kami tidak bisa menutup diri bahwa wayang ini memang asal usulnya sejarah awal memang ya dari Pulau Jawa, dan hubungan Pulau Jawa dengan Kalimantan Selatan itu cukup erat ketika masa Majapahit, dan Pangeran Sultan Suryangsih itu istrinya itu orang dari keturunan Majapahit. Sejarah awal itu yang sedikit kami tahu informasi bahwa gamelan dari Jawa dibawalah oleh kerajaan Majapahit ke Banjarmasin. Mungkin di sana ketika gamelan itu dibawa ke Banjarmasin, di sana mungkin ya disesuaikan dengan karakter orang Banjarmasin. Bedalah irama dengan Pulau Jawa begitu. Tetapi sedikit-sedikit ada, banyak sebenarnya yang ada persamaan. Kalau mengenai bahasa sendiri gimana Pak? Berarti banyak ya bahasa Indonesia juga ini. Ya. Saya sih sebenarnya juga kurang paham bahasa Ah, Banjar aslinya iya, tuh kayak iya. gimana. Kalau bahasa Banjar kalau dibahasakan gimana? Coba contohnya gimana Pak? Kalau bahasa Banjar itu kan perpaduan karena bahasa Melayu. Oh, Bahasa Melayu itu bahasa Indonesia juga banyak dipakai kan bahasa Melayu. Nah, tapi kayak Upin Ipin gitu nggak bahasa Melayunya? enggak. Beda ya? Beda. Punya kita beda. Beda dengan Kalimantan Barat ya oke. Oh. Kita kalau Kalimantan Selatan Melayunya enggak sekental dari Kalimantan Barat. Bahasa Banjar lah gitu. Melayu ya basicnya. Iya. Nah kalau mungkin ke depannya kayak Mas sendiri yang melihat wayang, kira-kira punya bayangan satu formula nggak, misalkan untuk kita bikin perpaduan semacam apa gitu yang mungkin bisa nantinya menarik, menggiring teman-teman mungkin yang masih muda untuk sekitar sama wayang. Udah punya bayangan bikin proyek apa gitu? Keinginannya itu nanti bisa dibikin motivasi sama teman-teman mau ikutan ini. Kan ini baru pertama juga kan di sini. Jadi teman-teman, oh itu teman saya ya. Jadi motivasinya, oh saya mau seperti itu. Jadi saya harus mengikuti Wijaya misalkan gitu. Jadi ntar dimotivasi teman-temannya biar biar ya bisa seperti saya lah. Kalau Bapak sendiri gimana Pak? Maksudnya apakah Bapak punya bayangan untuk mengembangkan satu bentuk format wayang tapi mungkin yang sedikit keluar tradisi? Kita di Kalimantan Selatan itu masih sulit keluar dengan tradisi. Tapi kita juga sudah berusaha mengembangkannya. Kita bagaimana mengemas di segi wayang ini agar lebih menarik. Kita sesuaikan juga dengan perkembangan zaman. Dan saya seperti contoh alat musik. Alat musik kita juga mencobakan mengkolaborasi alat tradisi daerah ini, gamelan dengan instrumen lain. Dan itu sudah kita coba beberapa kali. Tetapi ya kendala kita Kalimantan Selatan ini kan kalau untuk pedalangan ini mungkin sedikit kurang karena di sana agamis ya. Oh iya. Gamis. Kalimantan Selatan itu terkenal agamis. Itu nggak bisa dikolaborasikan gitu Pak? Maksudnya jadi misalkan agak
use gitu format pertunjukan Ini yang Isinya mau, lah. ini yang mau bisa kita, yang ini yang masih kita cari formatnya bagaimana. Karena mohon maaf, agamis orang Kalimantan Selatan tuh mungkin sedikit berbeda dengan Pulau Jawa dan pulau lain. Kentalnya di sana agamanya orang tokoh-tokoh agama itu jadi suatu panutan yang luar biasa. Ketika ulama bilang A, ya masyarakat A semua begitu. Nah ini yang masih kita coba pelan-pelan bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa wayang ini tuh tidak ada hubungannya dengan masalah hukum agama kan begitu. Tapi minta maaf ya Pak, ini saya mau tanya, tapi tidak ada yang menolak wayang kan? Tidak Mungkin ada. misalkan wayang dianggap syirik, musyrik atau sejenisnya gitu enggak kan Pak? Enggak. Makanya kita di Kalimantan Selatan itu ada beberapa kabupaten kota yang memang perkembangan wayang kulitnya itu masih bertahan sampai saat ini, yang punya garis keturunan itu ada beberapa kabupaten, termasuk di tempatnya sanggarnya Dalang Wijaya Putra di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Itu adalah salah satu kabupaten yang memang banyak mencetak dalang-dalang. Dan kebetulan kita karena baru nih kan, Bupati kita baru 3 bulan iskannya keluar kemarin, dan kita Bupati yang kemarin itu juga tidak pernah diberikan informasi bahwa ada kegiatan seperti ini. Padahal kita dalang banyak loh, dalang jeli banyak sebenarnya, perkembangan kita banyak di sana. Tetapi karena tidak ada informasi, ya kita tidak bisa mengirim dalang kita ke event seperti ini. Mungkin kalau dari Banjarmasin sendiri ke depannya bisa kali ya menciptakan wali songo baru gitu kan, berdakwah damai lewat wayang gitu kan Pak? Bisa, kenapa enggak kan? Karena banyak ulama kita yang di sana kan yang juga dia memahami bahwa pedalangan ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik dan bisa dikolaborasikan dengan dakwah kan. Harapan kita bersama ya Pak, biar kesenian ini maksudnya peninggalan luhur juga nggak mati begitu Iya. aja gitu, tapi berjalan sesuai dengan aman. Dan kami yakin di Kalimantan Selatan itu nggak akan mati. Saya yakin. Terus mau ada tambahan? Ya, mau bertanya. Tunggu dulu sebentar, teman-teman saya ini di sini juga lagi sama Mbak Yulia yang datang dari Italia, lalu khusus ke Jakarta ini karena sedang bikin penelitian dari wayang. Mungkin Mbak Yulia mau ada pertanyaan tambahan teman-teman di sini? Ya, ada satu pertanyaan aja. Kalau tidak salah ya, wayang Banjar salah satu jenis wayang yang termasuk warisan kemanusiaan oleh UNESCO. Iya. Ya, apakah ada efek di dalam wayang Banjar dan pertunjukan dari tahun 2003 sampai sekarang? Ada sih. Makanya perkembangan sekarang alhamdulillah perkembangan wayang Banjar itu cukup lumayan lah sekarang. Nah, dari tahun 2003 sampai sekarang sudah banyak kemunculan dalang-dalang. Regenerasinya sudah cukup bagus. Mulai berkembang. Ada bantuan dari UNESCO atau dari organisasi yang lain? Atau pernah ada? Kalau namanya sanggar, Bu ya. Sanggar itu banyak ya. Nah, karena kalau melalui kita Pepadi kita nggak pernah tahu. Tetapi mungkin kalau melalui dia dari dinas yang terkait ada. Karena kami kemarin ada sedikit informasi, ada dana hibah dan sebagainya. Ada. Tapi sanggar yang lain, bukan sanggar yang kita bawa saat ini. Dan wayang Banjar itu jadi sudah satu pertunjukan yang termasuk pariwisata, maksudnya pariwisata dari luar negeri atau juga dari Indonesia cari wayang Banjar di Kalimantan Selatan atau belum jadi Kalau wisata? untuk luar kita karena mungkin serumpun ya, Bu ya. Malaysia, Brunei, alhamdulillah pernah. Tahun-tahun kemarin itu pernah. Karena serumpun. Dan orang Banjar juga ada yang
tinggal di Malaysia, Brunei. Mungkin komunitas orang Banjar sana ambil ke sana. Ya. Luar negeri kan Malaysia. Mungkin kalau ke Eropa, ke daerah Amerika, sampai saat ini kita belum. Nah, tapi kami berusaha juga, dan ini juga kami mohon dukungan dari Bapak di pusat bagaimana mengemas suatu pertunjukan itu agar nilai jualnya tuh bisa ke luar negeri begitu. Harapan kami begitu. Bapak di pusat kami mohon arahan aja. Bapak di pusat. Oke, begitu teman-teman, obrolan kita sore ini kita berharap yang terbaik ya untuk teman-teman di Banjarmasin. Semoga maju terus Bapak, dan semoga berhasil juga Mas Wijaya. Selamat sore. Mas, sudah pada tahu ini.